Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di bengkel sepeda dan motor Pak Tarjo. Ya, ini meneruskan untuk video yang sebelumnya, yaitu untuk kasus motor Mio mogok ya, Mio 125 Mio M3 mogok. Nah, setelah dapat informasi dari si pemilik bahwa tidak bisa diselah, kita step ke bengkel karena mogok di tengah jalan. Nah, ini udah dipastikan untuk bagian seker ngunci ya. Setelah dibongkar, untuk kondisi dalam kita lihat dari head depan ya. Ini ruang bakar sangat bergerak, sangat parah teman-teman. Untuk bagian klepnya sudah tertutup rapat. Ini udah keraknya udah parah banget. Ini kenapa motor bisa seperti ini? Ini karena kan dari pembakaran yang tidak sempurna ya. Percampuran antara bahan bakar, angin dan api tidak seimbang. Jadi pembakarannya tidak sempurna, menyisakan banyak kotoran. Terlebih lagi apabila motor sudah mengalami bocor pada oli masuk ke ruang bakar sehingga menyebabkan kerak seperti ini. Kenapa oli bisa masuk ke ruang bakar? Karena untuk bagian ini, bagian seker sudah mengalami baret. Yang satu cirinya seker sudah mengalami baret, dan untuk ring piston sudah mengalami aus. Bahkan bagian head, bagian bagian silinder sekernya, silindernya ini juga udah mengalami baret ya. Ini diraba di area sini kasar. Seringkali untuk terjadi baret pada motor Mio ini pada bagian atas teman-teman, pada bagian silinder atas. Kenapa? Itu menandakan bahwa suplai oli dari semprotan ini, nozzle ini terlihat ya, tidak bisa maksimal. Jadi bisa dikatakan untuk pompa olinya lemah, ataupun bahkan pompa oli tidak berfungsi. Dan yang sering terjadi, oli sering telat. Karena oli telat, jadi pompa oli tidak menyemburkan oli, maka seker kurang pelumasan pada bagian ini. Di bawah ring seker ini kurang pelumasan, sehingga lama-kelamaan terjadi baret pada seker dan silindernya. Oke. Nah, untuk kasus Mio M3 ini tidak bisa di coulter ya, karena ini untuk bagian ini silindernya bahannya dari aluminium. Nanti kalau di coulter gak lama penggunaan akan mengunci lagi. Ini kita langsung ganti aja headnya, silinder sama pistonnya kita ganti yang baru. Nah, untuk sekernya stang seker kita cek, kita maju mundurkan seperti ini, apakah mengalami oblak atau kita pukul. Jika pukul kok kocak, berarti maka udah tidak beres ya untuk stang seker bearingnya. Ini masih oke stang sekernya. Nah, untuk mengecek apakah nozzle ini berfungsi atau tidak, kalian bisa isi dengan oli. Karena ini kondisi oli kosong ya. Ini kondisi oli kosong, ini oli di bawah tumpah ini hanya untuk melumasi di bagian silinder karena tadi macet saat dilakukan pelepasan. Jadi saya taruh oli di bagian depan sini, jadi pada tumpah. Dan untuk pada bagian ini oli kosong ya. Karena udah saya cek kosong, olinya kering, sangat kering. Kita harus isi dulu, kemudian kita lakukan pengeselan. Apabila di sini keluar oli semburan, maka sudah dipastikan pompa olinya bagus ya, oli bagus. Buat teman-teman, jangan menyepelekan soal pergantian oli, karena jika sudah terjadi seperti ini maka akan mengalami ya lumayan lah untuk perbaikan. Daripada untuk perbaikan, mending rutinitas ganti oli lebih ditingkatkan ya. Oke. Nah, ini udah parah banget.
walaupun sering dilakukan pergantian oli tapi menggunakan oli yang palsu, maka oli itu akan mudah berkerak teman-teman. Oli lebih mudah berkerak dan lebih cepat kental, lebih cepat keruh. Oli-oli palsu itu, jangan sampai mesin kalian kemasukan oli palsu. Oke, lebih baik mahal sedikit tapi original daripada harus mengambil oli yang murah tetapi oli palsu ya. Karena di masyarakat sudah banyak beredar oli palsu. Oke, lebih hati-hati dalam melakukan pergantian oli. Lakukan pergantian oli maupun servis rutin kalian di bengkel kepercayaan kalian ya. Oke, semoga bermanfaat.